Ya, Bapak saudara-saudara, pernah dengar satu makan nangka semua kenal gata? Ya. Atau ada ungkapan yang peribahasa juga yang bilang begini, ada asap karena ada api. Ya. Artinya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini ada sebab, ada akibatnya. Ungkapan bijak ada asap ada api itu kira-kira yang bisa digambarkan dari ayat 12 bacaan kita. Kalau sekilas orang baca ayat 12 ini, dengan segera kita akan mengerti bahwa Paulus sedang merujuk pada kisah kejatuhan manusia dalam Kejadian pasal 3. Dalam hubungan sebab akibat, ayat 12 memberikan gambaran bahwa dosa itu tidak datang, maut itu tidak datang begitu saja. Dosa dan maut itu datang, dosa dan maut itu ada karena ada yang menyebabkannya. Dan orang itu adalah Adam. Adamlah yang menyebabkan sehingga ada dosa, sehingga ada maut di muka bumi ini. Ada orang bilang, pendeta kan yang ambil buah itu Hawa. Kok bagaimana Adam yang dituduh? Bahkan ada orang yang bilang kata, yang dengar itu perintah tuh Adam bukan Hawa. Tapi kalau tong baca di kisah Kejadian pasal 3 itu kita mengerti ternyata Adam sokas tahu Pak Hawa. Sokas tahu lewat percakapan ular dan Hawa itu. Hawa bilang, Pak ular, Tuhan bilang jangan makan buah yang satu itu, nanti mati. Di situ berarti Adam sokas tahu Pak dia. Lebih berdosa karena Adam so tahu, so kasih tahu Pak Hawa, so tahu itu salah, Hawa kasih makan. Tapi di sini Adam mewakili manusia, karena Adam dalam bahasa Ibrani, Adama itu juga manusia. Bapak saudara-saudara, dengan demikian ayat 12 hendak menegaskan bahwa Adam adalah perwakilan manusia yang membawa dosa dan kematian ke dunia, sehingga ibu bapak saudara-saudara dan saya, seluruh umat manusia menanggung akibatnya. Ini catatan saya yang pertama. Sekarang perhatikan ayat 13 dan 14. Ketika Paulus menuliskan bahwa dosa sudah ada sebelum Taurat, itu hendak menegaskan bahwa dosa bukan baru muncul setelah hukum Taurat diberikan kepada Musa. Sejak pelanggaran Adam itu, dosa dan maut sudah menguasai manusia, sehingga ketika dia mengatakan bahwa dosa tidak diperhitungkan, ini tidak berarti bahwa manusia saat itu tidak berdosa, melainkan bahwa dosa itu tidak dicatat sebagai pelanggaran hukum karena aturannya belum tertulis secara formal. Istilah diperhitungkan diterjemahkan dari kata Yunani elogetai. Ini merujuk pada konsep akuntansi, merujuk pada pembukuan pelanggaran. Bisa mengerti maksud saya? Jadi tulis pelanggaran itu, bond, utang. Jadi meskipun Taurat itu belum ada, saudara, kenyataan bahwa manusia tetap mati dari zaman Adam sampai Musa membuktikan bahwa mereka tetap berada di bawah kuasa dosa Adam. Sekali lagi membuktikan bahwa mereka tetap berada di bawah kuasa dosa Adam. Sehingga fungsi hukum Taurat yang kemudian diberikan kepada Musa itu bukan untuk hapus dosa, melainkan untuk membuat dosa menjadi lebih nyata dan dapat didefinisikan secara hukum sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah. Bandingkan ayat 20 bacaan kita. Itu catatan saya yang kedua. Sekarang dalam ayat 15 sampai 17, Paulus menyatakan tentang perbedaan antara Adam dan Kristus, yaitu antara perbuatan masing-masing dan akibat dari perbuatan itu. Perbuatan Adam adalah pelanggaran, dosa. Dosa pertama di Eden yang mengakibatkan kecelakaan bagi seluruh keturunannya. Sebaliknya, perbuatan Kristus memperlihatkan rahmat Allah, yaitu penganugerahan karunia. Jadi ada dua kata kunci di sini, pelanggaran dosa dan penganugerahan karunia. Pelanggaran, karunia.
perbandingan perbedaan antara Adam dan Kristus ini sesungguhnya Ibu Bapak tidak sesuai dengan logika manusia. Bapak Ibu bisa perhatikan ada aneh situ kataran. Antara pelanggaran dan karunia. Ada yang aneh kataran. Ada yang aneh di situ. Karena dalam perbandingan secara logika Ibu Bapak, pelanggaran itu, lawan kata pelanggaran seharusnya disandingkan dengan ketaatan, bukan karunia. Ya, tetapi kalau kemudian Paulus menggunakan karunia menggantikan ketaatan sebagai lawan pelanggaran, mengerti maksud saya ya? Itu justru mempunyai makna yang luar biasa. Karena manusia memang tidak bisa taat. Ibu bapak tidak bisa taat. Ibu bapak dan saya tidak bisa seterusnya, dalam waktu seterusnya kita taat, tidak bisa. Makanya ketaatan tidak dipakai Paulus di situ karena memang manusia, saudara dan saya tidak mampu. Maka dipakailah karunia. Tentang karunia Allah itu tidak ada satu manusia pun yang dapat mengerjakannya, sehingga kita hanya bisa menerimanya. Ibu bapak. Makanya dalam ayat 16 Paulus menulis, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sekarang saya ajak kita untuk garis bawahi kata pembenaran. Ya, itu kemudian kata pembenaran itu kemudian juga diulang lagi dalam ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Diulang lagi ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ini penting. Pengulangan ini sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Artinya ketika dia berbicara soal pembenaran sampai 3 kali, kalau berbicara pembenaran di sini Ibu Bapak, itu berbicara mengenai dunia hukum. Ya. Kata pembenaran dalam teks ini diterjemahkan dari kata Yunani dikaiosune. Dikaiosune. Itu berhubungan dengan hukum. Artinya apa? Kita ini semua manusia berdosa. Kita berdosa di mata Tuhan. Kita semua pernah melanggar perintah Tuhan. Sehingga bahasa hukum menyebutnya legal standing. Ya, kita ini terdakwa di mata Tuhan. Karena kita bersatu sebagai seorang terdakwa, maka perbuatan baik apapun, saudara mau bikin kesalehan apapun, bahkan saudara taat untuk melaksanakan bentuk-bentuk tuntutan keagamaan apapun itu saudara, tidak bisa membereskan apa yang namanya legal standing kita sebagai orang terdakwa di mata Tuhan. Tidak bisa. Ini menjadi sangat relevan dengan salah satu dari 33 pokok ajaran Gemini, yakni ajaran tentang kondisi manusia di hadapan Allah. Bahwa manusia pada hakikatnya adalah orang berdosa. Karena itu perlu ada tindakan ilahi untuk melaksanakan apa yang namanya pemberesan atas legal standing kita. Dan tidak ada cara lain untuk membereskan legal standing kita, status kita, kecuali melalui kematian Yesus Kristus. Itu mau menunjukkan bahwa betapa besarnya kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus bagi umat manusia yang notabene semua adalah manusia berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah tentunya. Tapi kasih karunia Allah yang didemonstrasikan dalam diri Yesus Kristus membuat kita kembali mendapatkan dan menikmati kemuliaan Allah itu. Kematian Yesus Kristus adalah bagian dari pemberesan dosa kita, pemberesan dari status hukum kita. Maka yang dituntut dari kita adalah kesadaran diri akan keberdosaan kita. Kita harus sadar dosa kita. Kita harus sadar akan kedurhakaan kita. Ya Ibu Bapak Saudara-saudara, kejahatan kita. Minta ampun atas dosa kita. Pandanglah Dia yang tergantung di salib itu. Pandang Dia, percaya dan berimanlah akan Dia. Maka kita secara hukum akan disebut justification. Dibenarkan. Pembenaran itu. Maka tema kitab Roma secara umum bicara
dibenarkan karena iman. Pada akhirnya ayat 21 menegaskan bahwa keselamatan adalah perubahan pemerintahan hidup secara menyeluruh. Sekali lagi, keselamatan adalah perubahan pemerintahan hidup secara menyeluruh. Dosa yang sebelumnya memerintah saudara dan saya, yang membelenggu kita, yang borgol kita, ibu bapak saudara-saudara, melalui kematian, penderitaan kematian sampai kebangkitan Kristus, itu tidak lagi berkuasa. Kita dibebaskan karena Allah menghadirkan pemerintahan kasih karunia, sehingga manusia yang bersalah, yang dikuasai dosa dalam kematian dibenarkan karena kuasa kasih karunia untuk hidup kekal melalui Yesus Kristus. Bapak saudara, hanya kasih karunia Allah yang sanggup mengubah dan memulihkan manusia lama menjadi manusia baru yang dibawa pimpinan kasih karunia Allah dengan syukur, ketaatan, pengharapan akan hidup yang kekal itu. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita bawa firman ini dalam memaknai tema di atas, sekaligus menghayati Minggu Prapaskah 1 saat ini. Boleh baca tema sama-sama 3. Ya. Maka berdasarkan pada penafsiran teks tadi, Roma 5 ayat 12 sampai 21, seharusnya masa Prapaskah menjadi momentum penting bagi saudara dan saya, momentum penting bagi gereja. Ya, secara individual, secara komunal persekutuan kita, lalu secara konstitusional, demi secara utuh. Untuk apa? Untuk berhenti sejenak, melihat diri dengan jujur, dan hidup dalam pertobatan. Masa Prapaskah ini seharusnya mengingatkan kita bahwa sebelum sampai pada sukacita kebangkitan Paskah, kita harus lebih dulu menyadari siapa kita, saudara dan saya, di hadapan Allah. Bahwa manusia sejak awal hidup di bawah kuasa dosa dan maut. Kita mesti menyadari bahwa dosa bukan hanya perbuatan salah. Dosa itu lebih kepada kuasa yang merusak. Kuasa yang merusak hidup, kuasa yang memecah hubungan persekutuan, kuasa yang merusak dan memecah hubungan dengan Tuhan dan sesama. Karena itu tidak heran jika manusia sering sekali saling menyakiti, mudah bertengkar, baku bakal lain, sulit hidup rukun, baku benci boleh. Kuasa dosa ini yang terus membelenggu kita. Maka pada masa Prapaskah ini seharusnya mengajak kita untuk bercermin diri pada penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus itu, supaya kita sadar bahwa kalau kasih karunia tidak dilimpahkan bagi saudara dan saya, maka kuasa dosa akan terus membelenggu kita, memikat kita, merantai kita, dan tak mungkin kita mengalami pembenaran. Tidak mungkin. Ini sekaligus mengajak saudara dan saya untuk melepaskan jubah dosa. Jubah pelanggaran itu harus ditanggalkan dan mengenakan jubah kasih karunia. Jubah kebenaran itu harus pakai yang kita peroleh melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus itu. Bukan usahamu, bukan apa yang kau kerjakan supaya dapat baju kebenaran itu, enggak. Karunia yang kau terima gratis. Seharusnya itu mendorong kita untuk semakin memahami betapa besar kasih karunia Allah bagi saudara dan saya. Cintanya terlalu besar, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ketika dia tergantung di salib dan dia bilang, tetelestai, sudah selesai. Apa yang sudah selesai dari kita? Kalau karyanya selesai di salib, apa yang selesai di hidup kita? Nanti saya akan jelaskan ini di minggu-minggu Prapaskah berikut. Saudara, maka ketika tema kita berbicara soal keutuhan, itu tak mungkin terwujud jika baju lama itu terus dikenakan. Tidak mungkin terwujud. Caci maki, tukang iri hati, tukang tipu, dan lainnya. Kuasa kedagingan lebih menguasai kita. Dan tak mungkin keutuhan sebagai hal yang ideal yang ingin diwujudkan itu tercapai. Tidak mungkin.
Saudara, keutuhan hanya mungkin terwujud jika saudara dan saya mau hidup menderita untuk Kristus. Kalau orang iri, biarkan. Kalau orang tipu, tak mengapa. Kalau orang mencaci maki, tak usah balas. Mungkin perlakuan mereka terhadapmu melukai hatimu, mengganggu kesehatan mentalmu. Tapi saya mau bilang, itu jalan penderitaan yang harus kau jalani. Itu salibmu yang harus kau pikul. Bukan karena engkau tak mampu balas, bukan. Tapi engkau lebih memilih untuk mematikan kuasa kedagingan itu dan menguburkannya bersama dalam kematiannya. Menjadi tanda bagi saudara dan saya bahwa kita telah memiliki identitas baru dalam posisi, dari posisi dalam Adam ke posisi dalam Kristus. Mengerti maksud saya? Dari ada yang penuh dengan kuasa dosa, di dalam Kristus yang penuh kasih karunia supaya kita memperoleh pembenaran dan memperoleh hidup. Identitas itu baru diberikan bagi kita. Maka dalam penghayatan Minggu Prapaskah 1 ini sampai Minggu Prapaskah 6 nanti, melalui penderitaan dan kematian Kristus, saya ajak kita semua untuk memberi ruang penuh bagi kasih karunia-Nya untuk memerintah, supaya semangat kebangkitan Kristus memperbaharui hidup kita, memulihkan yang retak, menyatukan yang terpisah, mengutuhkan yang terpecah sebagai satu tubuh Kristus. Terus memberkati. Amin.